Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Bertemu lagi dengan saya Gulo dalam program Dunia Kampus oleh Jadi PNS. Kali ini kita akan terbang ke Amerika Serikat. Sudah bersama kita salah satu anak muda kebanggaan Indonesia yang tengah menyelesaikan studi magisternya di New York University. Sudah bersama kita Mas Bramantio Jati Prasojo atau yang biasa dipanggil dengan Mas Bram. Live nih, langsung dari New York. Halo Mas Bram, apa kabar? Halo Mas Golo, apa kabar? Baik-baik, Alhamdulillah di sini baik-baik. Di sini pagi, Oke, di sini di malam. sana malam. Bener. Ya, alhamdulillah saya baik juga, Mas Bram. Dan makasih Mas Bram udah menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing kepada teman-teman bagaimana perjuangan nih seorang Mas Bram bisa sampai di New York dan tengah menyelesaikan studinya di New York University. Ya, sharing-sharing aja lah kita ya. Baik. Dan teman-teman, terima kasih yang sudah bergabung. Semoga apa yang diseringkan Mas Bram tadi memberikan informasi ya dan motivasi buat teman-teman bagaimana sih berkuliah ke luar negeri, khususnya di kota New York. Untuk itu kita persilakan Mas Bram untuk memulai sharing session-nya. Ya, terima kasih Mas Golo buat kesempatannya. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Bram. Lengkapnya Bramantio Jati Prasojo, udah pasti tahu lah ya orang apa, orang Jawa gitu kan. Nah, ini mohon maaf apa namanya kok agak-agak formal gitu loh saya dress code-nya gitu. Karena ini ada ceritanya. Jadi apa namanya kalau misalkan di New York University itu masih online offline gitu. Jadi tergantung sama profesornya. Kadang-kadang profesornya maunya online, profesornya ada yang sudah berani offline gitu. Jadi saya pakai baju batik kalau saya offline gitu kan, biar seneng aja gitu, bangga aja pakai batik gitu ke kampus, ke kelas gitu kan. Jadi pertanyaan teman-teman, oh kemejanya bagus ya itu apa sih gitu kan. Jadi ada bahan obrolan gitu sama teman-teman di kelas. Terus kalau misalkan online saya suka pakai background macam-macam gitu, ada Borobudur, ada Prambanan. Jadi nanti kadang-kadang profesor suka nanya gitu. Itu apa Bram gitu. Apa ya cerita-cerita buat awal-awal sebelum mulai sesi aja biar nggak tegang gitu, biar nggak apa namanya pusing sama kuliahnya gitu sih. Ini adalah Washington Square Park gitu. Jadi saya kebetulan keterima S2 di MS Human Capital Analytics and Technology gitu kan. Ini jurusan baru di apa namanya di NYU. Tapi maksudnya sebelum itu NYU itu besar gitu. Dia kampusnya itu tidak tersentralisasi seperti mungkin di Ohio atau Harvard atau di mana gitu ya. Tapi betul-betul kampusnya itu ada tersebar di kota-kota New York. Maksudnya di New York itu dia building-buildingnya banyak gitu, nggak tersentralisasi dari satu kawasan. Nah, ini adalah Washington Square Park nih kayak hub-nya gitu buat apa namanya teman-teman kalau misalkan mau ke kampus Silver atau mau ke bookstore-nya atau mau kemana itu tuh kayak jadi satu hub di sini. Nah ini aku ambil pertama kali, ini foto saya sendiri aku ambil ketika sholat Jumat pertama. Sholat Jumat pertama di Amerika. Jadi NYU itu juga apa namanya punya kayak satu gedung untuk apa ya, untuk ada masjidnya lah di situ. Ada komunitas Islamnya juga di sana. Ini aku ambil dari salah satu gedung di sana gitu. Ini waktu masih Agustus ya, awal awal semester, masih panas gitu kan. Sekarang udah ada dingin. Tapi sekarang udah mau jalan ke spring gitu. Jadi udah mulai agak naik lagi gitu suhunya, nggak sedingin awal-awal. Ini Tuh, Mas Bram nah. ini keren banget nih. Ambil fotonya ini wow, bagus banget. Oh iya, ini karena kebetulan pas dia ada di lantai 4 gitu, jadi kelihatannya tuh besar gitu. Nah, apa namanya, MS Human Capital Analytics ini jurusan baru gitu kan, under departemen atau jangan under departemen deh, under sekolah namanya NYU SBS School of Professional Studies gitu kan. Ada banyak NYU mungkin yang terkenal tuh Stern ya, MBA-nya gitu kan. Terus tentang genomiknya, molecular science-nya itu. Nah, ini adalah salah satu fakultas gitu kan. Di dalam fakultas ini ada banyak, ada tentang marketing, ada tentang real estate. Nah, salah satunya adalah human capital, human resource.
Nah, di human resource itu ada dua jurusan besar, gitu. HRMD gitu kan, yang ngebahas tentang semua hal tentang human capital, mulai dari rekrutmen, kemudian learning, kemudian talent management seperti itu kan. Sama satu yang baru dibentuk di 2019 ini, Human Capital Analytics. Jadi lebih fokus kepada tentang bagaimana analitik gitu kan bisa membantu human capital untuk making decision di suatu organisasi lah seperti itu. Tuh, nah, sebelum ke sini saya kerja di Bank Mandiri. Jadi alhamdulillah kerja di Bank Mandiri dapat sponsorship dari Bank Mandiri untuk bisa kuliah di New York University. Nah, kalau boleh aku lanjut, kan ini tentang background saya gitu. Jadi saya itu lahir di Surabaya gitu, tapi besarnya di Sidoarjo gitu. Jadi teman-teman kalau lihat yang tubuh yang sebelah kiri gitu dari saya nih, ini tuh alun-alunnya kota Sidoarjo gitu. Ada yang tahu nggak ya Sidoarjo di mana, Pak? Sekarang pasti udah terkenal lah Sidoarjo. Mungkin kalau zaman dulu aku kecil-kecil baru ada PON Sidoarjo, baru mungkin orang tahu ada Sidoarjo kali ya. Tapi aku besar di sana gitu. Jadi dari SD sampai SMP di sana, kemudian ikut ke Jakarta gitu. Jadi dulu sebetulnya tuh nggak pernah kepikiran juga gitu mau ke Jakarta gitu. Karena aku pikir ya mungkin kehidupanku akan besar di Surabaya atau di Jawa Timur gitu kan. Ya tapi karena bapak ikut dinas bapak gitu kan, bapak kebetulan kan angkatan laut gitu. Jadi bapak pindah dinas, aku pun pindah dinas. Jadi dari Jawa Timur hiduplah di Jakarta gitu. Maksudnya ibu kota negara gitu ya. Ibu kota. Besar di Jakarta. Sebenarnya bukan di Jakartanya sih. Saya ada di Jakarta Timur lah, daerah pinggir Cibubur gitu kan. SMA di sana, kemudian kuliahnya di Bogor, IPB. Baru yang sebelah kanan itu adalah Makassar. Itu adalah kota penempatan pertama saya ketika masuk di Bank Mandiri. Jadi nggak kebayang gitu, maksudnya nggak pernah keluar Jawa sebelumnya. Jadi ketika penempatan di Makassar itu jadi kan masuk ODP Bank Mandiri ya, kemudian ada penempatan gitu kan. Dari 30 peserta gitu kan, satu kelas, aku keluar gitu ke Makassar gitu. Waduh, shock gitu. Karena nggak pernah tahu di luar Jawa tuh kayak gimana gitu. Aku cuma taunya tuh ya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat gitu, nggak pernah keluar Pulau Jawa gitu. Jadi sampai pertanyaan yang paling konyol menurut aku adalah Makassar tuh ujung pandang sebelah mana ya gitu. Padahal kan ujung pandang ya sekarang namanya Makassar gitu. Jadi itu shock gitu. Jadi ini adalah 3 kota besar yang saya singgahin dalam waktu lama gitu ya. Karena lahirnya di Surabaya, di Sidoarjo besarnya, kemudian di Jakarta untuk sampai kuliah, kemudian di Makassar sampai 2 tahun gitu untuk penempatan di sana. Gitu. Dan alhamdulillah yang bisa saya ambil tuh ternyata Indonesia itu kaya gitu. Di Makassar awalnya saya tuh nggak betah gitu. Nangis-nangis gitu. Kenapa sih penempatan di luar Jawa gitu kan? Sedih, harusnya deket sama keluarga lah segala macam gitu kan, di sana sendiri gitu. Ternyata lama-lama ya namanya manusia ya beradaptasi gitu. Akhirnya kita bisa beradaptasi di sana, kumpul sama teman-teman yang sesama ODP perantauan gitu ya namanya ya. Terus kalau tiap weekend jalan-jalan gitu, jalan-jalannya banyak. Makassar itu kan banyak tepian pantainya bagus-bagus gitu kan, jadi bisa ke Tanjung Bira, ke Toraja, kemudian ke Donggala. Ya kalau savingnya pinter bisa jalan-jalan ke Manado gitu kan. Jadi bersyukur sebetulnya akhirnya at the end of the day itu bersyukur bisa dapat penempatan di Makassar gitu. Karena ya kalau sekarang jalan-jalan ke pantainya di Jakarta biasa lah gitu. Kalau nggak karena udah lihat pantai di sana ya bagus-bagus gitu, pantainya putih,
kayak gula pasir yang kecil-kecil gitu. Mhm. Pokoknya indah banget. Sama Bali pun gitu kan. Misalkan kita diajak ke Bali gitu, suruh ke pantai gitu. Ya lah gitu aja biasa gitu. Karena kita lihat sesuatu yang lebih bagus gitu. Di Makassar sana apalagi kalau aku belum sempat sih jalan-jalan ke Raja Ampat tuh belum sempat. Tapi katanya lebih keren lagi gitu di sana Raja Ampat. Sebuah kesampaian ya Mas ya. Baru kesampaian gitu. Nah, ini perjalanan selama aku mulai dari kecil sampai kerja gitu kan. Nah, ini adalah kuliahku gitu kan. Jadi nggak kepikiran juga sih masuk biologi gitu. Jadi saya kuliahnya di IPB, jurusannya biologi gitu kan. Dan kebetulan pas zaman saya itu adalah quote unquote ya kelinci percobaan. Kelinci percobaan mayor minor TPB itu loh yang 1 tahun harus harus masuk di kelas-kelas umum dulu gitu, kemudian baru di tahun kedua baru kita mulai mencari penjurusan. Jadi waktu aku kuliah di IPB itu di SPMB-nya itu SNPTN-nya itu ya namanya dulu ya. Nggak bisa tuh milih biologi IPB jurusan apa tuh nggak bisa. Jadi cuma ada satu kode IPB aja gitu. Gitu. Kalau sekarang kan udah enggak ya. IPB jurusannya biologi, IPB jurusannya ilmu pangan gitu kan. Kalau dulu nggak ada, cuma IPB aja gitu. Sehingga masuk ke IPB aku belum tahu kuliah itu akan jurusan apa. Nah, di tahun kedua baru kita disuruh penjurusan. Ada 43 jurusan tuh yang harus di ranking mulai dari yang paling aku mau sampai yang paling aku nggak mau gitu kan. Dan nggak tahu jurusan biologi itu jurusan keberapa, lupa. Karena waktu itu tuh masuknya di IPB itu kan jurusan yang keren-keren tuh kayak teknologi pangan, teknik industri, kemudian ada teknik kelautan gitu kan. Nah, terus tiba-tiba masuknya biologi gitu, tapi ya itu bagian dari proses juga gitu. Dan masuk biologi juga bukan kaget sih sebetulnya karena ya kita nggak tahu gitu kan tiba-tiba masuknya di biologi gitu kan. Dan akhirnya ya udah masuk di biologi jurusannya itu mayor minor gitu kan. Makanya kalau teman-teman lihat minorku bioproses karena aku pengennya masuk ke teknik industri gitu, teknik pertanian di sana, TIN namanya. Makanya ngambil minornya adalah jurusan minor yang dari TIN gitu. Ya biar ada bio-bionya lah, biologi, bioproses gitu kan. Jadi mayor minornya saya itu gitu. Nah, kehidupan selama kuliah ya biasalah namanya anak-anak kuliah ya, anak-anak muda. Ya mengaktualisasikan diri aja gitu. Ikutan himpunan gitu kan, ikutan kegiatan-kegiatan mahasiswa, ikutan BEM kayak gitu. Kemudian penelitiannya tentang mikrobiologi, lebih nggak nyambung lagi gitu. Jadi penelitian saya itu tentang biologi molekuler tapi ke bakteri. Jadi penelitiannya itu adalah awalnya nih penelitiannya itu keren awalnya. Jadi si dosen, aku kan approach ke dosen gitu kan, dosen ada project, ada satu bakteri namanya bakteri Bacillus gitu kan, dia itu bagus untuk menumbuhkan, jadi kayak pupuk hayati gitu loh, pupuk hayati untuk menumbuhkan tanaman kedelai lebih bagus lagi gitu kan. Nah, penelitianku adalah bagaimana menginsersi sekian sequence DNA yang bisa memproduksi unsur hayat yang bagus itu lebih banyak lagi gitu. Nah, itu kerjaannya kan banyak ya. Maksudnya ada temanku, kakak kelasku ngerjain yang mana, bagian mana, aku bagian mana. Nah, aku bagian yang suruh menginsersi itu dan nggak berhasil. jadi itu nggak masuk tuh DNA-nya ke DNA Bacillus tuh nggak masuk. Jadi akhirnya sempat penelitiannya harus diganti gitu. Digantinya jadi kayak
menentukan bakteri ini tuh ada di klaster genus yang mana, seperti itulah. Tapi ya apa namanya ya seru sih, karena waktu itu belajar tentang PCR juga, tentang apa namanya mengekstraksi DNA kayak gitu-gitu. Ya senang gitu, senang apa namanya dengan sesuatu ilmu yang baru, karena saya pikir mungkin waktu itu aku mungkin jadi dosen kali ya gitu, karena awalnya nggak suka biologi gitu kan, bukan nggak suka biologi, sama biologi ya suka gitu kan, tapi kaget juga kenapa masuknya biologi, tapi akhirnya dia beradaptasi juga, akhirnya oh bagus ya biologi ini keren gitu kan, apalagi banyak dosen-dosen yang ikutan project-project macam-macam gitu kan, keren gitu loh apa namanya penelitian-penelitian mereka itu. Nah, akhirnya makanya ikutan penelitian yang ini tentang mikrobiologi ini, tentang DNA bakteri ini, kemudian ditawarin mau nggak jadi asisten dosen gitu. Oh mau gitu. Apalagi waktu itu tuh nyari dosen itu, apalagi cowok ya, kayaknya susah kali ya waktu itu, atau mungkin waktu itu tuh ada kayak gap generasi gitu loh di apa namanya di jurusan gitu. Jadi memang butuh banyak dosen-dosen muda gitu kan. Jadi mau nggak apa namanya gabung jadi asisten dosen lah gitu di apa sih namanya kayak macam magang gitu ya. Gitu. Oh ya udah mau gitu kan, nyoba-nyoba gitu. Kemudian biasalah, istri dulu pacar. Jadi aku memang orangnya ini ya nggak kemana-mana gitu. Jadi alhamdulillah dapat istri sekarang itu teman kelas gitu. Cinlok maksudnya? Kenapa? Cinlok ya? Iya, cinlok. Nah, diajakin, ayo kita ini yuk apa namanya apply lah di kampus Fair UI gitu. Ya udah, ikutan apply tuh, masukin banyak hal kemana-mana, ke perusahaan mana-mana gitu kan. Dalalanya diterima di Bank Mandiri gitu, makanya nggak nyambung lagi gitu kan. Aku kerjanya di Bank Mandiri, masuk ODP, program MT-nya Bank Mandiri, Officer Development Programnya Bank Mandiri gitu. Jadi ngomong ke dosen waktu itu, karena kan dipikirnya dosen aku memang serius gitu kan, untuk apa namanya untuk dibimbing gitu, untuk maksudnya dipersiap apa namanya untuk jadi dosen muda gitu kan. Ya aku harus minta maaf gitu kalau nggak bisa gitu, nggak bisa lanjut karena udah keterima di Bank Mandiri ini. Karena dulu juga mikirnya oke, kalau udah nggak jadi dosen, jadi apa ya, bukan pelajaran sih yang saya bayangin itu, memang saya itu orangnya nggak nggak jauh-jauh gitu loh mikirnya gitu. Jadi mikirnya itu kayak sesuatu yang di depan mata aja gitu. Kayak misalkan dulu, ini maaf jadi muter-muter ya, waktu SMA gitu, setelah lulus dari SMA nggak tahu aku tuh mau ngapain gitu. Jadi kepikiran ya udahlah, kalau misalkan nggak ngapa-ngapain, itu loh apa namanya di McD, di pizza itu kan sesuatu yang seru gitu loh. Apa namanya kerja sambil kuliah, wah itu keren banget gitu. Jadi kepikirannya itu. Kemudian apa namanya itu tuh adalah macam kayak pokoknya kalau nggak bisa kuliah nih, udah pokoknya kayak begitu aja hidup lah gitu. Ternyata ya udah, alhamdulillah keterima di IPB gitu. Mungkin keterima di IPB juga karena TPB sih Mas. Karena kalau misalkan TPB-nya itu apa, IPB-nya itu ada jurusan, ya mungkin belum tentu keterima juga gitu. Tapi karena ini IPB-nya 1 doang gitu kan kodenya, jadi mungkin udah kayak rata-rata gitu nilainya. Jadi aku pun katrol juga masuk gitu. Karena dulu juga sebenarnya ya itulah, nggak punya visi mau ngapain. Jadi ketika lulus kuliah, lulus SMA tuh bingung, bener-bener nggak tahu gue tuh mau ngapain sih selanjutnya gitu. Gue mau apa, mau jadi apa, mau jurusan apa, mau kerja apa, nggak tahu sama sekali, blank. Sehingga yang saya kerjakan itu adalah ya udah pokoknya ngikutin arus aja gitu. Oh setelah kuliah itu ikutan SPMB, ya udah gue ikutan SPMB gitu. Nah kebetulan kan
Bapak kan angkatan laut. Ya udah, aku juga nyobain ini apa namanya tes akmil gitu kan. Tes akmil udah seneng tuh karena udah sampai tahap terakhir di Malang gitu kan, karena angkatan laut itu masuknya di Malang tes akhirnya. Di tes akhir aku gagal gitu, nggak masuk, nggak jadi tentara, jadi pulang gitu. Waduh, sedih, nangis segala macem. Karena aku pikir ya udah, kalau misalkan aku masuk angkatan laut, seenggak-enggaknya orang tua udah nggak perlu mikirin biaya gitu. Karena kan setelah masuk angkatan laut ya udah kayak sekolah dinas aja, hidup hidup lah gitu dengan biaya yang diberikan oleh angkatan laut. Tapi nggak masuk, jadi sedih gitu, sedih. Akhirnya ya udah, aku juga nggak pernah berpikiran SPMB ini juga masuk gitu, karena aku waktu itu ya udah fokusnya ke angkatan laut waktu itu. Ternyata alhamdulillah SPMB masuk ke biologi gitu, jadi ya udah akhirnya dijalani di biologi. Ternyata jurusannya biologi waktu itu, di PB ternyata jurusannya biologi. Ya udah, jadi jalanin aja kayak seperti yang aku ceritain tadi. Nah, terus akhirnya masuknya di Bank Mandiri. Di Bank Mandiri juga yang aku bilang, penempatan awalnya di Makassar gitu. Buat saya nih yang anak rumahan gitu kan, itu tuh Makassar kayak hutan belantara yang aku nggak tahu gitu. Karena keluar Pulau Jawa aja kok nggak pernah tahu gitu kan. Ternyata di Makassar tuh makanannya enak, wisatanya bagus. Pokoknya bersyukur, akhirnya yang saya bisa sampaikan adalah bersyukur ternyata bisa penempatan di Makassar gitu. Penempatan di Makassar masuknya sebagai CSO, Customer Service Officer di cabang di salah satu di cabang di Makassar. Kemudian waktu itu apa ya? Oh ya, kenapa bisa pindah ke Jakarta ya? Waktu itu ada direktur HC datang gitu. Direktur HC sampai sekarang sih Bank Mandiri itu kalau misalkan kunjungan kerja direkturnya pasti pasti kepingin ketemu sama teman-teman ODP, pegawai-pegawai, ngumpul gitu untuk sharing segala macam, apa keluhannya segala macam gitu, untuk mendengarkan hal-hal yang terjadi di cabang gitu. Nah, akhirnya ketemu sama direktur HC ini, terus direktur HC ini bilang, kita lagi mau ada project merubah corporate dulu namanya Learning Center Group Bank Mandiri menjadi Corporate University Bank Mandiri atau Mandiri University. Bedanya adalah bagaimana perspektifnya ngelihat. Kalau LCG Learning Center Group itu benar-benar kayak ya udah, bisnis mau mau training apa, aku cariin providernya gitu. Reaktif ya view-nya. Sedangkan direktur ini mau merubah ke corporate university itu tuh mau menjadi sesuatu yang proaktif gitu. Jadi kita yang maju, kita yang tahu, oh kalau Bank Mandiri mau meningkatin sales-nya segini, teman-teman di cabang berarti yang perlu diperkuat adalah training-training ini. Training-trainingnya juga nggak hanya di kelas aja, tapi juga dari sisi on the job trainingnya juga harus ada, coachingnya juga harus ada, kayak gitu-gitu. Nah, ditanyain sama direkturnya siapa yang mau gitu kan, ikutan ke Jakarta untuk bantuin project. Ya udah, aku mau gitu. Karena waktu itu mikirnya apa coba Mas? Karena mau nikah. Gitu. Karena aku lihat dari kuliah ini nggak ganti-ganti pasangan ya, setia gitu ceritanya. Jadi udah berapa tahun kan, ibarat kata nih anak orang dikekepin aja gitu, lu mau nikah nggak sih sama gua gitu kan. Jadi aku juga kepikiran gitu kan. Jadi karena ada kesempatan ini ya kayak gayung bersambut, ya udahlah aku ikut aja lah, mau lah ke Jakarta. Padahal di company di lingkungan perusahaan itu ya, human capital tuh apa sih, supporting function gitu. Yang bisnis tuh kan ya kayak corporate banking, kalau di bank ya corporate banking, cabang, branch network kayak gitu-gitu. Padahal aku dulu udah ada di cabang gitu, maksudnya di jalur yang bisnis unit gitu. Mau-maunya gitu ke supporting unit gitu. Tapi waktu itu mikirnya nggak ke arah sana sih, tapi yaudah yang penting aku balik ke Jakarta bisa nikah gitu. Karena waktu itu nggak kebayang juga, berarti gue hidupnya nanti di Makassar, gedein anak di Makassar gitu. Ya maksudnya itu sesuatu yang challenging juga gitu buat aku gitu kan, perantauan. Ya udah akhirnya pindah ke
Jakarta. Dari situ terus karirnya di human capital, mulai dari ikutan proyeknya, merubah learning jadi corporate university, kemudian jadi human capital talent management gitu kan, sama pokoknya sama learning consultant gitu, pokoknya muter-muternya di human capital gitu. Dan saya dulu awalnya human capital tuh mungkin sebagai batu loncatan gitu. Mungkin sama teman-teman yang udah kerja gitu ya. Pokoknya pindah Jakarta dulu, nanti di Jakarta nyari lagi nih mau kemana gitu kan, mau ke corporate kah atau kemana. Tapi ternyata saya jadi mencintai human capital karena waktu itu saya pernah sempat 1 tahun di-assign untuk jadi eksekutif asistennya direktur HC ini gitu. Jadi saya banyak dapat view baru tentang human capital, bahwa human capital ini nggak cuma sekedar ngurusin gaji gitu, gaji tanggal 25 dibayarkan gitu, enggak, tapi ngomongin tentang organisasi secara besaran, bagaimana kita bantu bank untuk bisa achieve targetnya dengan struktur organisasi yang lebih baik. Kemudian bagaimana kita juga mulai merekrut orang-orang yang memang sesuai dengan yang dibutuhkan bank untuk bisa ngerjain bisnisnya itu. Kemudian tentang employee engagement juga gitu kan, bagaimana kita tetap membuat suasana kerja di perusahaan ini tuh nyaman buat pegawainya. Bagaimana kompensasi, remunerasi, benefit yang harus diberikan ke perusahaan ke pegawai. Itu kan juga bagian dari human capital secara besarannya. Sampai ke exit interview-nya. Bagaimana kalau ada pegawai-pegawai yang mau mengundurkan diri dari perusahaan, apa saja sih benefit yang harus diberikan, apa aja tanggung jawabnya, kita sebagai perusahaan harus ngapain kayak gitu. Jadi saya banyak melihat bahwa human capital ini itu sesuatu yang menarik gitu, nggak cuma ngomongin tentang orang, tapi juga sometimes juga ngomongin tentang budget atau keuangan gitu. Jadi bagaimana dengan budget yang diberikan oleh perusahaan ini kita bisa memaksimalkan itu untuk kepentingan pegawai gitu. Jadi ibarat kata nih, kalau perusahaan CEO itu wakilnya tuh dua, dari sisi keuangan dan dari sisi orang gitu kan, CFO-nya sama CHRO-nya kayak gitu. Jadi akhirnya ya udah gitu, sejak dari jadi eksekutif asisten itu tuh ya udah, jadi nggak kemana-mana gitu, tetap ada di Bank Mandiri, tetap ada di area human capital itu. Makanya itu pun yang membuat saya akhirnya ngambil jurusannya juga seputar human capital human capital juga gitu, S2-nya. Jadi aku dapat sponsorship dari Bank Mandiri gitu. Beasiswa ini, program beasiswa ini sudah lama gitu. Udah aku angkatan ke-10 kayaknya. Jadi memang Bank Mandiri itu sangat fokus untuk mengembangkan pegawai gitu. Jadi jenjang pengembangannya itu bertahap. Buat ada yang masuk S2, nanti ada yang masuk ke middle management leadership program kayak gitu, sampai ke atas gitu. Nah, ini salah satu programnya. Jadi kita tuh dibiayain, baik itu biaya kuliah, ya sama mungkin ya sama beasiswa-beasiswa yang lain ya. Dibiayain kuliahnya, dibiayain hidupnya selama kuliah gitu kan. Yang penting syaratnya adalah kita bisa keterima di top 50 world class university. Oke, top 50. Ya, top 50. Nah, kalau bisa lolos ke top 20 atau top 15, ada tambahan allowance gitu. Oke, ini menarik. Jadi ya buat itulah, buat tantangan, buat inilah mereka untuk bisa dapat yang bagus-bagus gitu. Banyak sih teman-teman yang lebih bagus-bagus gitu kan. Ada yang di Cambridge, ada yang di UCLA, kayak gitu-gitu macam-macam. Baik, Mas Bram, itu kalau dari Bank Mandiri sendiri per tahunnya ada berapa tuh yang diterima, Mas? Apakah yang penting dapat aja nih LOE-nya dari kampusnya langsung dibiayai? Seperti apa?
Nah, eh, program beasiswa itu sebetulnya seleksi ya. Jadi diseleksi dulu dari pegawai-pegawai di di level tertentu gitu kan, yang performance kinerjanya bagus sama potensinya atau apa ya potensinya bagus gitu. Jadi dia harus yang kinerjanya bagus dan juga punya potensi yang bagus gitu. Jadi dari sisi kuantitatif dan kualitatifnya juga bagus. Kemudian dari sana nanti sebenarnya berubah ya Mas. Dulu itu Bank Mandiri itu benar-benar nyaring dulu. Habis dari nyaring, dipilih orang-orangnya yang udah lolos saringan itu, dimasukin ke kelas TOEFL, kelas GMAT gitu kan. Dibiayain gitu lah untuk bisa ngebus GMAT sama TOEFL-nya dan aplikasinya ke S2. Nah, yang bisa lolos yang bisa lolos 600 dan 100, 600 GMAT dan 100 TOEFL itu baru bisa apply S2. Nanti apply S2 dibantu juga bagaimana untuk bikin esainya. Sampai nanti masuk kelas gitu. Nah, udah kesini karena mungkin generasi sekarang pinter-pinter kali ya, maksudnya belajar itu bisa dari mana aja gitu kan, dan mungkin dari sisi cost juga kan, dari perusahaan. Jadi akhirnya sekarang nggak gitu konsepnya. Konsepnya adalah teman-teman diseleksi, kita punya shortlist orang-orang yang apa namanya yang lulus, kemudian mereka harus bisa menunjukkan TOEFL dan GMAT-nya. Kalau TOEFL dan GMAT-nya bagus, diterima, baru bisa apply S2 kayak gitu. Nah, aku apply S2 dan sebenarnya nggak cuma NYU sih yang aku terima gitu. Ada juga di Cornell gitu. Waktu itu tuh apa ya, browsing gitu di Google, Master in Human Capital. Karena saya nggak mau masuk MBA. Karena jurusan Magister Bisnis itu kadang-kadang konsentrasinya itu nggak fokus di human capital gitu, konsentrasinya tetap di finance gitu. Dan saya juga ngelihat banyak yang nggak ada juga yang konsentrasinya spesifik di human capital, dan saya pun nggak boleh nggak bisa dapat beasiswa kalau nggak apply-nya di human capital, karena saya sudah sekian tahun kan ada di field-nya human capital gitu. Jadi itu juga dapat seleksi juga universitas mana yang dipilih gitu sama perusahaan. Kalau nggak match sama fungsi kerjanya, ya nggak lolos gitu. Jadi saya googling gitu kan, nyari, ternyata ada dua, ada di Cornell, ada di NYU, ada di Columbia juga. Di Columbia aku nggak lulus, di Cornell lulus, di NYU lulus. Nah, bingung antara Cornell sama NYU, mana nih yang harus dipilih gitu kan. Akhirnya saya coba browsing aja gitu, kuliah di Cornell seperti apa, kemudian kuliah di NYU seperti apa, dan memang akhirnya menjatuhkan pilihan di NYU karena dari sisi jurusannya relatif baru gitu kan, dan sangat teknikal dibanding dengan yang di Cornell gitu, sehingga akhirnya aku memutuskan untuk di NYU. Nah, akhirnya masuklah nih di Human Capital Analytics and Technology. Ya. Program kuliahnya berapa lama, Mas, kalau di NYU ini? Kalau di jurusan saya, program kuliahnya cuma 1 tahun. Karena memang didesain buat biar nanti itu teman-teman habis lulus langsung kerja gitu. Which is nggak applicable buat aku kan. Karena aku lulus pulang ke Indonesia, ke Bank Mandiri gitu. Nah, itu cuma 1 tahun, tapi di program yang sama, program lainnya di departemen atau di fakultas yang sama itu normal gitu, 2 tahun ya. Jadi masuknya di fall itu sekitar Agustus September, nanti ada semester 1 lagi di spring, kemudian masuk lagi di fall spring, jadi 2 tahunan. Kalau aku cuma 1 tahun gitu jurusan ini. Itu
kayak gini kira-kira apa namanya mata kuliahnya. Akhirnya kenapa yang oh iya ya kayaknya keren nih gitu loh. Ketika research tuh oh, keren ya. Apa namanya? Ya mungkin NYU tuh kayak binus kali ya kalau kalau di Indonesia gitu ya. Jadi practicality-nya gitu, praktis-praktisnya aja gitu. Jadi dan aku lihat core kurikulum ini ya BTW kurikulum sama elektif tuh udah kayak nggak bisa milih sih. Ya itulah semua yang harus dikerjain karena kan cuma 1 tahun. Nggak banyak fleksibel. Ya ini mungkin salah satu nggak bagusnya ya. Nggak ada fleksibilitas gitu loh untuk bisa milih beberapa elective course yang kita mau gitu. Dari mungkin aku bisa ke mana namanya ke Stern gitu kan, ngambil program di Stern, atau mungkin aku bisa ngambil program yang tentang talent management atau tentang learning development di program yang lain di HR departemen ini gitu kan. Nah ini kalau masuk di MSHC MS Human Capital Analytics ini udah kayak ya udah pokoknya ini aja yang dikerjain gitu ya. Karena concern sama waktu yang 1 tahun itu. Bedanya kalau di Cornell enggak. Kalau di Cornell bener-bener yang penting ada beberapa core, tapi banyak elektif yang bisa kita pilih. Gitu. Kalau di Cornell tuh. Jadi kita bisa nyebrang mata kuliah kemana-mana, ke jurusan mana-mana gitu. Yang penting nanti at the end, total kreditnya memenuhi. Kalau di NYU nggak bisa ya pokoknya kayak gini aja gitu, nggak terlalu fleksibel gitu. Kecuali kalau teman-teman yang di HRMD itu yang di program sebelahnya tuh dia lebih fleksibel karena 2 tahun kan durasinya. Kalau ini cuma 1 tahun. Baik. Gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa lah, 1 tahun aja cukup gitu ya. Takutnya nggak betah juga di sini gitu kan. Mas Bram ini karena di New York tuh mahal. Kenapa? Ya mahal di New York. Mas Bram sekarang saat ini di semester keberapa? Saya di semester kedua, di spring semester. Baik, sejauh ini Mas udah di semester kedua. Dari pelajaran subjek ini, mana yang menurut Mas Bram, wah ini menarik sekali nih, ini wow. Yang menurut aku menarik tuh ini, managing analytic function. Karena di sana itu kita diposisikan kalau kamu nanti jadi leader di human capital analytics ketika kembali ke perusahaan atau nanti mencari perusahaan gitu kan atau bekerja, itu apa aja sih yang harus dilakukan, kemudian metode-metode statistik apa sih yang bisa dipakai untuk suatu case-case tertentu kayak gitu kan. Nah, ini tuh sebenarnya ada juga yang bagus, tapi nanti mungkin di summer aku juga belum bisa cerita kayak gimana ya. Contohnya kayak future trend di human capital analytics itu apa aja gitu kan, sama intelligent automation AI gitu aku belum dapat itu nanti di summer. Tapi ini ada beberapa screenshot hal-hal yang kita pelajari. Nah ini tuh ONA. Konsepnya itu adalah bagaimana kita bisa tahu distribusi komunikasi yang ada di perusahaan. Gitu. Kan kadang-kadang di perusahaan itu tahu ya, ada ada formal leader, ada informal leader gitu. Kadang-kadang kan perusahaan itu, ini yang saya pahamin di Bank Mandiri gitu. Oh, formal leadernya seseorang, tapi sebenarnya yang tahu detail tentang suatu hal atau expert di fungsi itu tuh sebenarnya bukan orang itu, tapi ada salah satu timnya gitu. Nah, dengan adanya ONA ini tuh kita bisa memappingkan gitu. Siapa sih sebenarnya orang-orang yang paling banyak dicari di perusahaan itu dengan lihat jaringan ini gitu. Jadi dia tuh nge-capture-nya tuh dari data komunikasi email sebenarnya. Jadi kita tahu ini misalkan ini tentang pembayaran payroll gitu ya, tentang payroll gitu. Ini kenapa penuh di sini? Oh, ya ini karena dia adalah group head-nya yang ngurusin tentang human capital human capital service gitu. Tapi kita lihat di sebelah sini ada juga loh salah satu pola yang kita lihat juga ini banyak banget loh orang komunikasi ke orang ini gitu. Jadi
kita bisa tahu, oh ternyata kalau mau ngomongin payroll gitu, benar-benar detail tentang bagaimana apa namanya sistem payroll di perusahaan itu terjadi kayak gimana, kita nanyanya sama orang yang tepat ini kayak gitu. Jadi dia ngambilnya itu dari alur komunikasi, dan itu juga bisa dipakai untuk engagement ya, employee engagement itu. Bagaimana di suatu departemen atau di suatu grup itu tuh ada nggak sih yang tereksklusif gitu loh. Apakah semuanya benar-benar inklusif, semuanya benar-benar berkolaborasi, atau memang ada yang mencil sendiri pada kata kayak gitu. Jadi analitik yang dibawa tuh kayak gitu sih di human capital analytic. Bagaimana dari data yang ada itu bisa kita interpretasikan dengan baik dan bisa kita share untuk bahan keputusan manajemen kayak gitu. Jadi inti dari kurikulum-kurikulum yang kita ambil di sini itu lebih banyak kayak gitu. Kita diperkenalkan banyak metode, banyak tools untuk bisa membuat data human capital itu bisa lebih hidup, bisa lebih membantu gitu kan. Karena sebenarnya analitik itu mungkin sudah mature itu mungkin di finance, di marketing gitu kan. Nah, analitik di human capital itu sesuatu yang baru mungkin. Dan ini kita baru baru membangun itu gitu mungkin ya. Sehingga makanya ada jurusan ini juga gitu. Dan banyak sih dari data-data ini. Contohnya kayak gini. Ini kita bikin heat map correlation. Bagaimana promosi itu disebabkan oleh faktor-faktor apa aja sih gitu. Jadi dari data-data yang kita kumpulkan dari beberapa tahun sebelumnya, historical data tentang promosi pegawai, kita bisa tahu nih banyak hal yang membuat orang dipromosi itu apa aja sih gitu. Itu kita bisa lihat dari korelasinya kayak gitu. Kemudian kita juga di kampus tuh belajar tentang Python. Meskipun sebenarnya basic banget gitu ya, karena kan saya backgroundnya juga bukan orang IT atau orang developer atau software engineering gitu kan. Jadi ya kalau intinya sih kalau skill-skill kayak gini, kalau kita pelajarin terus ya hilang gitu. Kayak otot aja kalau nggak nge-gym gitu mungkin ya akan kebentuk ototnya gitu. Nah ini tentang nge-compare tentang salary terhadap job level gitu kan. Yang sebelah sini mungkin teman-teman pegawai pemula first level, yang sini eksekutifnya ya, which is resonate lah ya sama sekarang ya. Pasti kalau semakin tinggi levelnya gajinya juga semakin tinggi kayak gitu sih. Ini Python. Nah ini kita juga belajar tentang sistem-sistem atau tools yang ada sekarang gitu, HRIS, sistem-sistem HR yang bisa bantuin kita. Ini salah satunya Workday. Gitu. Jadi banyak kedatangan guest speaker gitu loh, untuk memperkenalkan tools-tools baru, platform-platform baru yang bisa membantu kita. Gitu. Ini salah satunya platform human capital. Kalau di perusahaan tuh employee self-service gitu. Jadi kalau kita mau ngajuin cuti, udah nggak perlu pakai kertas gitu kan. Kalau kita mau lihat slip gaji, nggak perlu email-emailan lagi ke ke tim HC. Kita tinggal masuk ke satu platform, kita bisa akses semua data-data kita di sana. Nanti kalau misalkan itu kan buat pegawai gitu ya. Buat pegawai, mungkin levelnya level akses aja informasi terhadap dirinya di perusahaan itu. Tapi kalau misalkan levelnya udah di group head, maksudnya udah di level-level senior manajemen gitu, mungkin fiturnya banyak lagi gitu. Nah ini salah satunya kayak kita bisa lihat organisasi seperti apa, kemudian kita bisa lihat performance di tim kita kayak gimana. Di sini ada dashboard-dashboardnya juga kayak gitu. Jadi sebetulnya teknologi sekarang tuh udah banyak berkembang sih. Apalagi yang di human capital ini juga
udah banyak teknologi yang bisa dimanfaatin gitu. Dan yang saya ambil dari kuliah ini tuh adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan data yang ada menjadi sesuatu yang bermanfaat sehingga itu bagus untuk memberikan keputusan kepada perusahaan itu. Dan yang kedua adalah kita belajar tuh nggak cuma dari ya udah pokoknya belajar tentang HC aja, tapi belajar dari ilmu-ilmu yang lain, kemudian memanfaatkan ilmu yang lain itu di ilmu kita bisa diterapkan seperti apa gitu. Kayak analitik itu kan datangnya kan mungkin dari teman-teman finance sama marketing, kemudian kita belajar, terus kita bisa mengaplikasikan terhadap human capital seperti apa. Kayak gitu sih kurang lebih, Mas Mulu. Makasih Mas Bram, menarik sekali. Nah, ini teman-teman kelasku. Base-nya kecil, karena ini ya tadi aku bilang kan dia lulusan baru gitu, paling cuma ada 23-an orang gitu kan. Nah, 23 apa orang, ya? Bram? Iya, 23 orang. Itu sangat saja gitu. Sekali. Kenapa, Mas? Itu sangat kompetitif sekali, 23 aja ya untuk di jurusannya, Mas. Ya, karena kan kalau di jurusan lain ya, mungkin bisa sampai 30, 40 gitu loh satu jurusan. Jadi ini mungkin termasuk kecil ya, tapi ya apa namanya, saya kagum sih sama teman-teman ini gitu. Jadi teman-temannya sangat diverse gitu. Ada yang udah punya pengalaman kerja lama lebih dari 10 tahun, ada yang mungkin cuma baru kerja 3 tahun, 4 tahun gitu. Tapi karena kita datang dari berbagai belahan dunia gitu kan. Tapi ini kebanyakan temanku tuh India sama Cina sih. Mendominasi memang. Dan lebih banyak itu perempuan ya, Mas ya? Ya, lebih banyak perempuan. Laki-lakinya cuma berapa tuh? Cuma 6 apa 7. Dan orang Indonesia sendiri, apakah Mas Bram sendiri? Kalau di jurusanku, aku sendiri. Tapi kalau di jurusan HRMD, itu ada kok teman-teman dari Indonesia, terutama dari OJK sama BI. Itu teman-teman OJK BI itu kayaknya semua human capital, teman-teman di fungsi human capitalnya suruh masuk ke sana semua kayaknya. Tapi kalau dari Indonesia, di jurusan ini cuma aku aja. Ada dari Korea, Cina, India gitu, sama orang Amerikanya sendiri. Tapi itu jadi apa ya? Jadi peluang sih buat teman-teman yang mau ngejar S2, karena di perusahaan, di kampus yang ada di Amerika nih yang aku tahu, itu mereka benar-benar memperhatikan diversity, keberagaman. Jadi mungkin kenapa juga aku keterima di sini juga ya mungkin karena ini dari Asia, ini dari Indonesia kayak gitu. Jadi kesempatannya tuh semakin terbuka lebar gitu buat teman-teman yang mau ngambil S2 gitu. Dan apa namanya, kalau ngomongin tentang aduh nggak punya biaya ya kuliah gitu, nggak usah takut gitu, karena beasiswa itu banyak banget yang mau ngasih gitu kan. Even yang kayak aku dari perusahaan sendiri. Jadi mungkin teman-teman mau nih habis lulus S2 langsung mau kuliah, cari beasiswa banyak bisa. Di luar sana ada. Oh ya udah habis kuliah mau kerja dulu, nanti dari kerja udah berapa tahun pengalaman, coba cek di perusahaan itu ada nggak program beasiswanya gitu. Itu juga ada. Jadi banyak jalan yang bisa yang bisa diraih, yang bisa ditempuh gitu untuk sampai ke tujuannya tersebut gitu. Karena aku juga pertama kali masuk Mandiri juga gitu sih. Sebenarnya mau kuliah ke luar negeri, aku udah nggak kepikiran sih mau kuliah ke luar negeri gitu, karena sudah lama lewat gitu kan. Tapi orang tua bilang kok nggak kuliah sih gitu, nggak mau lanjut lagi gitu. Karena kan mungkin kalau orang tua tuh mikirnya ya semakin degree-nya naik, ya mungkin kehidupan karirnya juga harusnya lebih bagus ya gitu. Ya, tapi yang aku rasa sih nggak kayak gitu juga sih. Yang nggak berkarir S2 pun
sukses di perusahaan juga banyak gitu. Tapi ini kebetulan orang tua pengen anaknya bisa sekolah gitu. Jadi aku cuma bilang sama bapak ibu gitu, insya Allah doain kalau ada rezekinya aku bisa kuliah, nanti bisa ambil beasiswa dari perusahaan, atau mungkin aku akan coba cari beasiswa dari luar, nanti statusnya cuti di luar tanggungan misalkan gitu kan. Ya namanya doa orang tua insya Allah ya, dan keluarga yang yang kita yang di sekeliling kita ya alhamdulillah bisa kuliah juga gitu, karena udah kerja Mas, jadi ini dilemanya adalah karena udah kerja mau kuliah lagi tuh kayak aduh mesti mikir lagi gitu loh, otaknya masih diputer lagi untuk baca buku, karena aku nggak suka baca buku, aku tuh ya gitu aja lah pokoknya yang ngikutin arus aja gitu. Jadi di kuliah nih mesti baca research lah, paper lah, baca buku lah, aduh bener-bener deh. Itu ibarat kata sesuatu yang udah tumpul tuh harus diasah lagi gitu di sini. Jadi ya ya tantangannya macam-macam. Ya alhamdulillah dapat gitu. Jadi maksudnya aku balik lagi, teman-teman tuh kalau yang punya cita-cita atau jangan pernah membatasi cita-cita sih intinya gitu, karena insya Allah jalannya tuh banyak, ada aja gitu. Pokoknya kalau di biologi nih yang aku pelajarin tuh, di biologi tuh yang bisa merubah sesuatu cuma gen sama lingkungan. Kalau nggak gennya ya mungkin lingkungannya yang bisa merubah gitu. Sama di kehidupan kita juga, yang bisa merubah itu kalau nggak doa ya usaha gitu kan. Doa, apalagi kalau udah doanya dari ibu ya, udah doa ibu sholat malam minta, insya Allah lancar gitu kan. Tapi juga harus dibarengin sama usaha gitu, ikhtiarnya ada gitu, jadi usaha aja, dicoba, kalau gagal ya udah dicoba lagi, gagal dicoba lagi gitu. Jadi itu sih prinsip hidup yang saya pegang gitu. Aku nggak mikir macam-macam mau kayak apa, mau jadi apa, kedepannya gimana, ya udah pokoknya dijalanin aja gitu, doa ikhtiar kayak gitu. Makasih Mas Bram. Pokoknya semangat lah buat teman-teman yang mau kuliah, mau kerja dulu baru kuliah, mau kuliah terus kerjanya di luar negeri. Waduh, di sini tuh kesempatan kerja di luar negeri tuh banyak banget. Saya nggak, ya karena aku harus balik ke Bank Mandiri ya, jadi aku nggak nyoba untuk apply kayak gitu. Tapi teman-teman di sini, apalagi di sini di Amerika itu nggak tahu ya, mungkin ada gap terhadap generasi gitu. Jadi mereka benar-benar membuka peluang ke semua orang, makanya mereka punya diversity dan inclusion. Jadi bisa apply kerja di sini, orang dari Asia, dari Jepang, dari Cina, dari Meksiko, semua nggak ada dipandang, maksudnya nggak ada stigma negatif, itu nggak ada. Ini yang aku pahami nih, yang aku ada sekarang nih. Karena dulu waktu pertama kali berangkat ke New York tuh, ya ampun, itu kota besar gitu ya. Gimana kalau ada rasis dan segala macam? Ya alhamdulillah so far so good sih nggak ada gitu. Cuma memang betul kalau yang ada kejadian-kejadian di subway dan segala macam itu betul ada gitu. Dan itu kan lagi diperbaiki sama gubernur yang baru gitu kan. Gubernur dan wali kota yang baru. Kayak orang di tentang kekerasan, dan itu memang ada, tapi aku alhamdulillah belum pernah nemuin itu gitu. Apalagi istri berjilbab kan, berhijab di sini. Baik-baik aja gitu di sini, orang tuh ramah-ramah gitu. Orang itu ramah, bukain pintu, itu hal-hal yang simpel sih. Jadi kita lagi bawa groceries gitu, ribet gitu kan, buka pintu dibukain. Jadi nggak ada diskriminasi yang kayak gitu yang saya rasakan ya. Gitu. Jadi
suka dukanya ada gitu kan, ya tinggal dijalanin aja seperti apa gitu. Karena aku juga di sini bawa keluarga gitu, nggak sendirian. Ini foto-foto sekilas tentang kegiatan saya. Mungkin kalau teman-teman yang lain yang kuliah di sini single gitu, mungkin udah road trip kemana-mana gitu ya, ke California, kemana-mana. Maksudnya mengeksplor state di seluruh US gitu. Kalau aku eksplornya sekitar taman, museum, tempat bermain kayak gitu sama anak-anak. Dan kebetulan anak yang pertama itu SD di sini, second grade di sini. Itu juga yang khawatir sebagai orang tua gitu kan, karena dia di Indonesia nggak pernah, kita nggak masukin dia ke sekolah yang bilingual gitu, nggak gitu. Jadi agak ngeri-ngeri sedap gitu. Apa namanya, bawa dia ke sini takut nanti dia dibully lah, nggak bisa bahasa Inggris dan segala macam. Ternyata dia survive gitu. Dan semua teman-temanku juga bilang yang bawa keluarga gitu kan, anak kecil tuh gampang kok belajarnya gitu. Dia cepat beradaptasi gitu. Jadi saya juga banyak belajar dari anak saya yang pertama ini gitu. Karena jujur aku bahasa Inggrisnya juga belepotan gitu kan. Apa namanya, bukan yang wah-wah kayak gimana gitu. Tapi ngelihat dia progresnya bisa sama temen, akhirnya bisa main, nggak ada bully. Dan dia juga akhirnya bisa ngikutin pelajaran ya. Oh, itu udah cukup dari syukur lah. Alhamdulillah banget. Cepat banget belajarnya anak-anak ya. Iya, jadi ya gitulah, apa namanya, kegiatanku mungkin lebih banyak sama keluarga sih. Ya. Mas Bram itu menyekolahkan anaknya kelas 2 SD itu gratis, bayar atau seperti apa Mas Bram? Oh ya, jadi di Amerika ini pendidikan itu yang utama. Itu keren sih. Jadi gratis, apa namanya, sekolah di sini tuh gratis. Yang perlu kita bawa dari Indonesia nih cuma akta lahir, paspor, sama kartu vaksin. Maksudnya rekod vaksinasi kita. Vaksinasinya si anak ya, gitu. Jadi nanti kita kan settle dulu tinggal di mana. Aku kebetulan di New York tuh bukan di Manhattan di tengah kota ya, Mas. Aku di Brooklyn. Ibarat kata New York itu kayak ada Manhattan, Brooklyn, Queens gitu kan. Itu kayak Jakarta, Jabodetabek lah. Aku mungkin di Bogornya atau di Depok. Jadi kalau mau ke kampus itu harus naik subway itu sejaman. Karena kalau di Manhattan nggak dapet apartemen, maksudnya nggak nyucuk lah sama allowance gitu. Karena kan bawa keluarga gitu kan, jadi butuh yang 1 bedroom kayak gitu. Dan prosesnya nggak ribet Mas untuk menyekolahkan anak di sana? Nggak ribet. Jadi aku nyampe itu nggak nyari. Aku nyampe itu nggak nyari apartemen di sini, tapi aku udah nyari dari Indonesia. Nyari apartemennya di Indonesia lewat aplikasi namanya Street Easy sama Trulia ya, atau aku lupa. Nah itu nyari-nyari, dan ini bukan bermaksud rasis ya, dikasih tahu nih, karena waktu itu kan sangat takut ya. Jadi kalau bisa cari apartemen atau perumahan yang di areanya Yahudi, dia bilang kayak gitu. Karena biasanya kalau di area Yahudi itu lebih aman gitu. Oh ya udah, jadi nyarinya ya begitulah. Dengan semua pertimbangan tuh akhirnya masuk apa namanya, nyari-nyarinya yang arah-arah kayak gitu. Jadi nggak mau yang di Bronx gitu kan. Karena kalau di sini kan stereotipnya Bronx tuh inilah apa namanya, daerah-daerah nggak aman gitu. Padahal sebenarnya nggak juga sih. Ada daerah-daerah Bronx tuh yang aman dan bagus juga. Itu udah settle, dapat apartemen, berangkat ke Amerika. Terus hari pertama kita langsung datang ke sekolah, dan sekolahnya juga nggak kayak di Indonesia gitu yang mau sekolah favorit, enggak. Sekolahnya tuh ada zonasi gitu. Jadi kebetulan di apartemen saya ini, di tempat tinggal saya itu ada 2 sekolah gitu. Sekolah anak saya sekarang sama satu lagi sekolah yang di seberang. Dari sisi jarak sama-sama deket sih sebetulnya kalau kita lihat dari Google Map gitu ya. Tapi apartemen rumah saya itu zonasinya untuk sekolah yang
anak saya sekarang gitu. Jadi waktu saya browsing tentang grading sekolah gitu kan, public school itu kan di Amerika tuh kan ada grading schoolnya ya. Antara sekolah ini sama sekolah sana tuh kayaknya lebih bagusan yang di sana gitu. Jadi makanya aku apply-nya ke sana dulu. Pas aku apply ke sana, ditanya residensialnya di mana. Oh di sini. Oh nggak bisa, kamu nggak bisa sekolah di sini anaknya. Kamu nanti sekolahnya di sana gitu. Jadi ya balik-balik lagi ke sekolah itu. Oke. Nggak Tapi ya bisa dinego bersyukur ya, Mas ya? juga. Iya. Tapi bersyukur juga ternyata di sana banyak anak-anak dari Pakistan, India gitu. Jadi nggak benar-benar orang yang baru gitu loh. Jadi dia benar-benar diverse juga di sekolahnya anak saya itu. Gitu sih. Jadi gampang banget ya tentang masalah masalah sekolah di sini. Cuma itu aja, nggak ada biaya sama sekali yang aku keluar gitu. Makanya bersyukur gitu. Ada sih sekolah yang bayar tuh ada gitu. Tapi sekolah public schools di sini tuh bagus kok gitu kan. Salah satu informasi aku dapat public school sekolah di sini tuh sama bagusnya kayak sekolah internasional di Indonesia katanya sih. Tapi memang pemerintah US tuh kalau sama pendidikan tuh benar-benar jor-joran. Oke, Mas Bram, apalagi nih nilai plus dan tantangan ya membawa keluarga sambil kuliah? Tantangannya ya bagi waktu karena memang aku juga perlu fokus sama anak kan. Maksudnya fokus saya sih sekarang kuliah sama keluarga gitu kan. Jadi bagaimana anak nih kan dia pasti ada PR-nya gitu kan dan segala macam. Jadi aku juga harus nemenin dia belajar gitu kan. Dia juga belajar bahasa-bahasa baru, vocab-vocab baru gitu kan. Jadi kita sama-sama belajar di sini. Terus ya karena bawa keluarga ya. Jadi kalau dulu zaman di kampus hidup sendiri mah makan sendiri, nggak makan ya wis nggak apa-apa gitu. Tapi kan di sini ada anak, ada istri, jadi kebutuhan pangan, sandang dan segala macamnya juga harus jaga gitu. Itu aja sih. Jadi challenge-nya sekarang tidak tentang saya aja gitu yang dipikirin di sini, tapi juga tentang keluarga. Gitu. Kalau sakit gitu kan gimana gitu. Itu anak saya tuh yang kecil nih, yang cewek sempat sakit. Aduh, takutnya kan COVID ya. Segala macam gitu. Jadi sempat batuk-batuk segala macam. Jadi ya dites COVID segala macam. Alhamdulillah baik-baik aja, cuma perubahan iklim kayak gitu. Di sini juga aku kalau biaya kesehatan tuh dapat juga sih, ada ada tunjangan kesehatan juga dari beasiswaku itu gitu. Tapi kalau teman-teman nih, ini nih cuma side story aja tuh. Berkeluarga terus bawa keluarganya ke Amerika terus lahiran, maksudnya alhamdulillah dikasih anak di Amerika terus lahir di Amerika gitu kan anaknya, itu gratis katanya, biaya sekolah, biaya kesehatan semua udah ditanggung negara. Oke, menarik sekali. Makasih Mas Bram. Itu sih kira-kira Mas Gulo yang bisa saya sharing. Semoga ada manfaatnya gitu dengan apa yang aku ceritain ini. Yang aku mau sampaikan tuh intinya adalah saya juga bukan orang yang hebat banget gitu, maksudnya nggak yang yang olimpiade yang segala macam, nggak, aku biasa-biasa aja gitu. Cuma yang saya pelajarin adalah kalau mau dan ada usaha ditambah sama doa, insya Allah semuanya bisa dicapai gitu. Jadi nggak ada yang nggak mungkin gitu. Akhirnya yang saya pelajarin sekarang gitu. Dari dulu waktu aku kecil, yang aku cuma mikir bahwa ya udahlah paling kehidupan gue cuma ya sekitar Jawa Timur. Alhamdulillah dikasih bisa ke Jakarta. Bisa nyoba-nyoba hidup di luar Pulau Jawa seperti apa. Dan alhamdulillah sekarang ada di New York gitu kan. Yang kalau
ya ini cuma ini aja lah. Ke Times Square itu udah kayak tiap hari aja gitu ngelewatin Times Square. Bukan sesuatu yang menarik gitu. karena kampusnya itu di satu blok setelah Times Square gitu. Oke, tinggal satu blok aja ya. Tiap hari udah bisa update. Jadi tinggal ngesot. Gitu sih. Dan pelajaran yang menarik adalah Amerika itu nggak bagus-bagus banget kok. Maksudnya ya gitu aja gitu. Indonesia jauh lebih bagus dengan semua resource dan kekayaan alamnya dari sisi negaranya dan segala macam. Kalau mau ditata dengan baik tuh, aku rasa bisa jadi negara yang sama bagusnya gitu. Jadi orang tuh udah New York ya gitu aja gitu. Melihat ke Indonesia, wah pasti lebih keren dengan semua wisata, dengan semua keindahan alamnya. Dan lebih murah kan. Jadi iya bener-bener loh di sini tuh. Udah tahu kan yang New York Warkop itu? Yep. Warkop New York itu, yang baru. Itu tuh kalau kita beli Indomie sendiri nih, $1 bisa dapat 5 bungkus. Indomie $1 5 bungkus aja udah termasuk mahal kan kalau dikursin ke rupiah gitu. Karena kan kalau di Indonesia Indomie itu berapa sih gitu kan? Di sini $1 5 bungkus. Masuk ke Warkop itu $3-4 kali satu mie gitu. Jadi emang jadi memang itulah di sini pintar-pintar berhemat juga penting juga gitu. Dengan dengan kondisi negaranya di sini gitu. Makanya aku pikir wah itu kalau semua ada di Indonesia tuh pasti bahagia nih semua orang. Belum tahu aja tuh Indonesia kayak gimana bagusnya gitu loh. Mereka taunya Amerika gitu. Padahal di Indonesia nggak kalah jauh bagus. Mas Bram menemukan homeless juga? Homeless banyak. Oke. Homeless banyak. Itu makanya yang banyak kasus-kasus di subway itu karena homeless itu masuk ke subway semua gitu. Apalagi di musim dingin kan. Mereka tuh ada di bawah tanah biar hangat gitu kan. Nah ini yang lagi diperbaiki sama si wali kotanya gitu biar subway itu hanya cuma buat commuting aja gitu, nggak buat orang untuk sampai tinggal di sana. Homeless banyak, jorok banyak. Jadi kalau ngeliat New York yang keren gitu, itu tuh ya itu cuma satu sisi yang bagusnya aja. Joroknya juga banyak, orang kencing sembarangan, tidur sembarangan. Maaf BAB sembarangan, aduh bener-bener deh. Jadi nggak ya biasa aja gitu akhirnya dengan New York itu gitu. Itu langsung melihat realitanya Mas ya, karena kalau misalnya kita mungkin belum melihat di media atau langsung datang sana itu mungkin kebanyakan taunya yang bagus-bagusnya aja. Bagus semua. Iya. Ya, tapi kenapa aku ke sini lagi belajar? Mungkin memang ada beberapa ilmu yang mungkin dari sisi ilmu di negara lain itu lebih berkembang gitu kan. Jadi kita belajar nggak ada salahnya gitu kan. Belajar sampai ke negeri Cina gitu misalnya. Belajar gitu. Nanti dari belajar pengalamannya dibawa ke Indonesia. Ya, makasih Mas Bram. Dan teman-teman yang misalnya nanya ke homeless itu apa, itu tunawisma ya. Orang yang istilahnya nggak punya kerja atau pengangguran di sana. Iya. Tadi pengangguran kayak gitu ya pegang HP loh. Iya, dibiayai negara Mas ya. Pengangguran orang Amerika Mas ya. Beda dengan di negara kita ya. Iya, ada social security gitu. Itu sih Mas yang bisa aku share. Semoga bermanfaat gitu kan. Kalau teman-teman mau happy to connect di LinkedIn atau di Instagram. Mas Bram kuliah di NYU, stres kah Mas? Stres, karena itulah mesti belajar lagi gitu. Dengan semua assignment-nya, ujiannya gitu kan. Kalau kerja, karena kalau udah kerja itu kan bawaannya ya udah yang praktikal aja gitu kan. Nah, balik ke kuliah ya harus tahu konsep, belajar lagi, baca buku lagi kayak gitu. Bagaimana konsep disandingkan dengan prakteknya di lapangan kayak gimana. Nah, bersyukurnya juga mungkin karena sudah bekerja gitu. Jadi dalam diskusi di kampus tuh kebanyakan aku nanyanya tentang di pekerjaan tuh kayak gini loh gitu. Konsepnya kayak gini, pekerjaannya kayak gini.
gimana ya, jadi bisa membawa view yang berbeda gitu, nggak cuma apa namanya belajar dari konsep aja gitu, tapi practicality-nya kayak gini loh, kayak gitu. Makasih Mas Bram. Mas Bram, apa pesan yang ingin Mas Bram sampaikan untuk teman-teman yang ingin kuliah ke luar negeri, khususnya ke New York University? Pesannya itu apa namanya, jangan takut untuk bermimpi, punya mimpi, kemudian berusaha untuk mengejar mimpi itu, dibarengin sama doa, insya Allah semuanya apa namanya bisa dicapai gitu. Kalau misalkan ternyata apa namanya gak dapet, ya mungkin udah jalannya disiapin sesuatu yang lebih baik lagi gitu kan. Jadi nggak, dulu aku ya itu menyesal gitu pasti ada lah, tapi lama kelamaan kesini ya mau udah jalannya kok gitu, jadi dinikmatin aja gitu. Nah, tuh buat teman-teman yang mau mempersiapkan kuliah atau mau nyoba apply, kalau aku kan nyiapin GMAT sama TOEFL, ya udah apa namanya banyak tools-tools gratis di luar sana gitu kan untuk belajar tentang GMAT, tentang TOEFL gitu kan. Itu mulai apa ya, tiap hari nyoba-nyoba 5 soal, pokoknya di ini aja, dibiasakan aja gitu. Tapi nanti kalau teman-teman nyari beasiswa di tempat lain, berarti kan harus ditambahin juga bikin esai atau apply ke beasiswa itu gitu kan. Jadi kalau aku sih, yang aku pengalamanku, ya udah belajar GMAT, belajar TOEFL gitu kan, coba lihat di YouTube atau di web-web tentang soal-soal gratis di sana, belajar aja. Kemudian udah mulai coba iseng-iseng lihat apa namanya kampus-kampus mana sih yang cocok gitu kan. Dan kerennya di generasi sekarang itu belajar tuh bisa dari mana aja. Dan informasi itu terbuka sangat besar gitu. Jadi informasi itu tuh benar-benar wah, luar biasa lah. Keren-keren lah pokoknya generasi sekarang tuh. Luar biasa. Dan yang terakhir, Mas Bram, apa harapan seorang Bramantio Jati Prasojo untuk Indonesia yang lebih baik? Harapannya, kalau harapan saya sih lebih, karena saya belajar dari sini ya, pendidikan tuh yang utama sih. Jadi dengan kita punya pendidikan yang baik, insya Allah semuanya akan jauh lebih baik gitu. Dan memang udah jadi tanggung jawab kita sih sebagai generasi-generasi muda, dan itu bagusnya Indonesia gitu kan. Mungkin di negara-negara lain itu banyak gap generasinya, tapi di Indonesia ini kan generasi-generasi mudanya itu kan sekarang lagi berkembang gitu. Yang mulai dari kita lah gitu, untuk bisa bawa generasi berikutnya jauh lebih baik gitu, dengan pendidikannya, akhlaknya gitu kan. Apalagi kalau udah ngomongin korupsi ya, aduh aku jadi cerita lagi deh. Di sini tuh nggak bisa, aku nggak tahu ya apa namanya, ada korupsi atau nggak, pasti ada lah ya. Tapi dari hal-hal yang kecil aja untuk apply ID card, apa New York State ID, apply SIM, itu tuh nggak bisa nyogok tuh nggak bisa. Jadi harus ngikutin prosedurnya dengan baik gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu sih memang harus kita bangun dari sekarang buat Indonesia juga. Gitu. Dan aku yakin pasti jauh lebih keren gitu dengan semua resource yang kita punya di Indonesia ini. Amin, amin, amin. Makasih, itu harapan yang mulia sekali, Mas Bram. Mas Bram, makasih banyak, Mas, buat waktunya. Sama-sama Mas Bulu. Mohon maaf kalau ada yang nggak berkenan. Berkenan semua. Semoga membawa manfaat. Amin, amin. Kami doakan semoga sehat selalu buat Mas Amin, Bram amin. dan Makasih. keluarganya. Ya, buat teman-teman juga sehat-sehat semuanya. Amin, dan good luck, Mas, buat studinya di Sama-sama. sana. Dan juga nanti kami doakan semoga makin sukses karirnya begitu balik ke Indonesia. Amin. Amin, amin, amin. Sama-sama Mas, sukses selalu. Ya, Mas Bram. Dan teman-teman, terima kasih banyak yang sudah bergabung. Semoga apa yang disaringkan oleh Mas Bram tadi
memberikan inspirasi buat teman-teman dan memberikan perspektif ya, paradigma, pola pikir yang berbeda lagi nih, bagaimana kuliah di luar negeri, khususnya di New York University, Amerika Serikat. Sekali lagi, Mas Bram, ini luar biasa sekali, Mas. Sama-sama. Baik, Mas Bram dan teman-teman, saya Gulo dan seluruh tim dari Jadi PNS mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa dalam program Dunia Kampus maupun program lainnya oleh Jadi PNS. Terima kasih. Nah.